Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BK, kembali lagi bersama saya dalam podcast Guncang BK dalam segmen bimbingan karir. Nah, di depan saya sudah ada orang yang sangat luar biasa, yang dimana beliau merupakan mahasiswi dari program bimbingan dan konseling. Dan kebetulan beliau merupakan teman kelas saya sendiri. Langsung saja kita sapa. Hai Kak Mildani. Halo. Nah, di sini saya bertanya nih Kak, kesibukan Kakak saat ini apa aja sih? Kalau masalah ditanya soal kesibukan seperti mahasiswa lainnya, yaitu kuliah, kerja tugas, nongkrong, dan berhimpun. Nongkrongnya enggak lupa ya Kak? Iya, ya jelas lah. Itu kan kebutuhan juga supaya relax, kita banyak orang habis kerja tugas. Nah, tadi kan Kakak sempat membahas mengenai himpunan nih Kak, berhimpun. Apa sih itu berhimpun itu? Ya, berhimpun itu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling, kumpulan mahasiswa bimbingan dan konseling. Setiap organisasi itu kan, setahu saya nih Kak, setiap organisasi itu kan pasti mempunyai kegiatan-kegiatan di dalamnya. Nah, kalau himpunan bimbingan konseling itu apa sih Kak program kegiatan-kegiatannya? Kalau kegiatan untuk dekat-dekat ini yaitu penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa angkatan 2022. Nah, di mana di situ mereka ada dua tahapan. Yang pertama itu kemah kader konseling dengan latihan dasar kepemimpinan yang disingkat LDK. Nah, kemah kader konseling kan sudah diadakan pekan kemarin. Jadi sekarang tinggal LDK-nya ini nanti pekan inilah, insya Allah. Dan itu itu adalah salah satu syarat mahasiswa bimbingan dan konseling untuk masuk ke dalam himpunan keluarga besar Himabikon. Oh, berarti kalau misalnya tidak mengikuti dua kegiatan yang seperti Kakak bilang, itu tidak termasuk dalam keluarga besar Himabikon, begitu Kak? Iya, sayang sekali kalau misalnya dari salah satu kegiatan itu mereka tidak ikuti, maka mereka dikatakan sebagai keluarga besar himpunan mahasiswa bimbingan dan konseling. Kalau himpunan ini diwajibkan nggak sih Kak? Diwajibkan karena dari himpunan itu bisa menambah relasi, pengetahuan yang tidak ada di akademik, ada di dalam situ. Dan saya sendiri sudah merasakan hal itu. Kakak kebetulan salah satu dari anggota, betul kan anggota dalam himpunan itu. Boleh nggak sih Kakak menceritakan sedikit mengenai pengalaman Kakak? Pengalaman saya sebenarnya sih tidak banyak ya. Karena bagaimana ya, saya berhimpun tidak seloyal itu. Oh. Jadi pengalamannya cuma kayak kepanitiaan, bertemu kayak ikut pembukaan begitu, relasi. Karena kenapa saya mengatakan relasi? Karena kalau kita berhimpun itu kita jadi banyak relasinya, kita teman-temannya kita, orang-orang yang sebenarnya kita tidak tahu jadi kita tahu, orang prodi lain kita bisa tahu dia. Jadi kalau menurut saya yang saya dapatkan di Himabikon ini yaitu relasi itu, pengalaman-pengalaman itu. Jadi di dalam kita bertemu orang baru pasti pengalamannya berbeda, dan saya juga hal itu sebenarnya. Kita bisa sharing apa yang ada di situ, bisa mengetahui pengalaman-pengalaman orang, bagaimana dia di himpunan, bagaimana sebenarnya himpunannya mereka. Bukan maksud tanda kutip jauh lebih dalam mengetahui himpunannya, bukan begitu ya. Jadi pengalamannya cuma begitu sih, pengalaman yang bisa saya sharing ke teman-teman BK, sahabat BK yang lain. Oke, mungkin bisa jadi inspirasi dari pengalaman Kakak Mildani. Oh, inspirasi apa ini? Sebenarnya Untuk mencari relasi ya Kak?
Mencari relasi sangat penting ya. Iya, sangat penting sekali. Karena Menambah teman. iya, yang saya udah bisa dapatkan itu kalau misalnya kayak di jalan, Oke. kayak kita kesusahan pasti Ada aja yang ada ya. Oke. ada pasti kalau dikira ya itu mahasiswa bimbingan dan konseling bantu itu satu benar anak prodi BK. Jadi kalau itu ada semua manfaatnya kalau kesusahan di jalan atau apa itu bisa. Keuntungannya banyak ya kak. Itu banyak sekali. Nah di sini kita membahas mengenai BK nih kak. Ya. Nah sebelumnya, mengapa sih kakak ini memilih jurusan BK gitu? Ya, kalau kenapa saya memilih jurusan BK itu ada latar belakang dari kenapa saya bisa memilih bimbingan dan konseling ini. Boleh diceritakan mungkin kak? Boleh. Sebenarnya saya pertama pas ikut ujian SD itu sebenarnya saya lolos di bahasa Indonesia dan setelah saya pikir-pikir juga apa sih sebenarnya itu bimbingan dan konseling, bagaimana di dalamnya. Jadi saya searching terus saya menemukan ternyata bimbingan dan konseling itu beda dari pendapat saya waktu SMA lalu. Pendapat saya SMA lalu itu kalau guru BK itu ikut sekali marah-marah atau bagaimana dia itu kuat barazia apalah segala macam. Nah setelah itu setelah saya pikir dengan matang-matang, saya bicara sama orang tua, saya ingin masuk ke bimbingan dan konseling ini. Jadi orang tua setuju, dia bilang, iya silahkan, kalau itu yang kau mau, itu yang kau inginkan, silahkan. Jadi saya mendaftar ulang di SM, dan setelah itu lulus. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih menjalani kuliah di program studi bimbingan dan konseling. Oke, kakak kan sudah menjalani nih program kuliah di sini. Menurut kakak apa sih bimbingan konseling itu? Guru BK itu sebagai sahabatnya siswa, banyak yang bilang kalau guru BK ikut sekali berazia-razia apalah segala macam, buat pemarah-marah. Jadi saya kalau BK sebenarnya itu sebagai dia punya sahabatnya kalau ada masalahnya siswa, guru BK yang berperan di dalamnya. Bukan semerta-merta guru BK itu cuma menghukum, berazia. Kalau ada masalahnya siswa, guru BK yang berperan di dalamnya. Bukan semerta-merta guru BK itu cuma menghukum, berazia, begitu. Oke, lanjut nih kak. Apa sih yang dapat kakak tawarkan dari prodi bimbingan dan konseling ini? Sebenarnya kembali lagi dari dirinya kalian. Harus kalian cari apa yang ada di dalam bimbingan dan konseling itu, dan yang saya tawarkan untuk kalian, kalian nanti sebagai guru bimbingan dan konseling, kalian bisa mengetahui kriteria atau sifat seorang siswa, dan kalian juga bisa bagaimana cara mengobrol antara teman ke dosen atau kita ke siswa, bisa begitu. Setelah mendengar penjelasan dari Kak Dani tadi, langsung saja kita masuk kepada inti pertanyaannya, yaitu peran BK dalam karir siswa. Nah sebelumnya, seperti yang dikatakan Kak Dani tadi, bahwa bimbingan dan konseling itu sering dianggap sebagai polisi sekolah. Nah, yang dimana sering menghukum siswa yang terlambat dan lain sebagainya. Nah, di sini maksud dari bimbingan karir siswa itu seperti apa sih kak? Nah, seperti yang saya bilang tadi, bimbingan itu banyak orang yang salah menilai, salah mengartikan kalau bimbingan itu buat marah-marah. Nah, sebenarnya di sini bimbingan dan konseling tidak hanya melakukan pendekatan ke siswa, kayak melakukan pemecahan masalah siswa, tidak. Tetapi bimbingan dan konseling juga melakukan yang ada yang namanya bimbingan karir. Di situ siswa yang masih buram dengan masa depannya, dia akan dibimbing oleh seorang konselor untuk melanjutkan dia punya sekolah, kayak misalnya dia dari SMA harus mengambil jurusan di perguruan tinggi itu seperti apa yang ada dia punya potensi. Oke. Bagaimana cara mengetahui tujuan kita setelah lulus? Kalau mengetahui tujuan setelah lulus, kembali lagi ke
diri individunya. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena itu dilihat apa yang ada di dirinya kita, bukan kita kan sebagai guru konselor cuma membimbing mereka. Makanya itu saya tekankan kepada generasi nanti itu melakukan bisa dibilang pengenalan dirinya kamu, bagaimana kamu, apa yang kamu suka, bagaimana tingkah lakunya kamu, itu dari dirinya kamu. Cuma guru bimbingan dan konseling cuma hanya kayak membimbing apa yang ada di dirinya kamu, dia membangkitkan hal itu, bukan semerta-merta cuma kamu harus bukan kita yang menentukan, tapi dirinya kamu yang menentukan. Oke. Bagaimana cara mengetahui tujuan kita setelah lulus? Kalau mengetahui tujuan setelah lulus, kembali lagi ke diri individunya. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena itu dilihat apa yang ada di dirinya kita, bukan kita kan sebagai guru konselor cuma membimbing mereka. Makanya itu saya tekankan kepada generasi nanti itu melakukan bisa dibilang pengenalan dirinya kamu, bagaimana kamu, apa yang kamu suka, bagaimana tingkah lakunya kamu, itu dari dirinya kamu. Cuma guru bimbingan dan konseling cuma hanya kayak membimbing apa yang ada di dirinya kamu, dia membangkitkan hal itu, bukan semerta-merta cuma kamu harus bukan kita yang menentukan, tapi dirinya kamu yang menentukan. Oke, sekarang kita membahas mengenai pribadi kakak nih, boleh gak sih? Apa tuh? Aduh, jadi nervous ya. Enggak dong. Nah, di sini kita kan berbicara mengenai bimbingan karir ke depannya. Untuk kakak sendiri, apakah kakak sudah mempunyai rencana dalam karir kakak ke masa depan? Rencana ya, karena saya masih semester 3 ya rencana skripsi ya. Cuman untuk selesai lulus dari prodi, mungkin kalau misalnya masih hidup ya. Sebelum kita berdoa ya, semoga beliau panjang umur. Ini mungkin kerja sambil, kalau misalnya ada itu biayanya, lanjut S2. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada Kakak Mildani sudah menyempatkan diri untuk datang ke podcast kami, berbagi cerita, informasi tentang bimbingan dan konseling dan juga bimbingan karir. Semoga insya Allah kedepannya bisa bermanfaat juga untuk semua orang dan teman-teman BK lain yang ada di luar sana. Saya Kiri. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.